yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada 9 hakim pengadilan. Putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan marwah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun, dan hari ini hampir 70% gugatan kami dimenangkan. Soal upah, soal outsourcing, soal tenaga kerja asing, kembalinya upah sektoral, ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kapolri yang sangat mengerti kenapa kami berjuang di jalanan. Tanpa ada dukungan dan pengertian dari Kapolri dan jajarannya, tentu akan sangat sulit perjuangan buruh Indonesia. Ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lisio Sigit Prabowo. Terima kasih luar biasa dari buruh Indonesia. Kemenangan ini kemenangan untuk buruh Indonesia, bukan hanya KSPI, bukan hanya KSPSI, tapi seluruh konfederasi, seluruh federasi. Walaupun mereka tidak ikut menggugat, tapi perjuangan ini kita persembahkan buat seluruh buruh Indonesia. Yang paling penting, yang paling penting soal upah dihitung semua. Lalu soal PHK, tidak bisa lagi perusahaan mem-PHK semenang-menang. Lalu lagi soal tenaga kerja asing yang tadi tidak dibatasi dengan Undang Cipta Kerja, bisa bekerja tanpa izin begitu saja, sekarang dibatasi dan harus didampingi oleh tenaga kerja Indonesia, dan ada batas waktu. Lalu outsourcing sekarang dibatasi, yang tadinya tidak ada batasnya. Kemenangan utama ini menurut kami sudah sangat luar biasa, karena membalikkan seluruh dugaan seluruh pihak bahwa buruh akan kalah hari ini. Tapi ternyata Hakim MK berpendapat lain hari ini, sangat luar biasa buat kami. Tugas upah minimum nanti apa Ya, dikembalikan kunci gubernur, lalu secara profesional soal kehidupan layak dihitung kembali. KHL yang sempat dihilangkan bertahun-tahun, KHL dikembalikan. Kehidupan layak, ada survei kehidupan layak yang akan dimulai karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah. Apakah cukup waktunya dengan harus cukup waktu, karena putusan putusan MK ini ketika disebutkan berlaku dan mengikat per hari ini. Tidak ada alasan untuk pemerintah untuk tidak menggunakan putusan MK, itu melanggar hukum. Pasti kami gugat kembali kalau pemerintah tidak menggunakan putusan MK hari ini. Ayo, Mas. Ya. Pasca putusan ini, Pak, apa harapan dari Pak Sendiri untuk gubernur atau wali kota? Ya, tentu para gubernur, presiden maupun seluruh jajaran kabinet semua menantikan putusan ini. Para investor menunggu putusan ini. Karena apa? Konfederasi buruh, kekuatan buruh tidak anti investasi, tapi jangan hak-hak dan kita yang miliki dihancurkan begitu saja oleh sebuah aturan yang sangat merugikan buruh Indonesia. Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill, yang unskilling bisa masuk. Dengan ada putusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia. Bang, Ya. soal 7 poin uji materi itu, Bang, mulai diringkas lagi, Bang. Apa aja Ya, yang saya dikabulkan, ringkas, Bang? dari 7 poin itu kami sudah menghitung secara kalkulasi, kami memenangkan 70% gugatan. Apa aja tuh, Bang? Ya, satu soal pengupahan, soal outsourcing, soal alidaya, soal tenaga kerja asing, soal PKWT, semuanya. Dan memang ada ayat yang tidak dikabulkan, ada yang dikabulkan. Jadi karena itu secara kalkulasi 70% kami menangkan gugatan tersebut. kira-kira apa? Apakah penting buat kita dulu mas? Ya, penting, tetapi kan kami mengerti Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai aspek-aspek pertimbangan. Tidak mungkin kita menangkan 100%. Nah, besok rencananya saya bersama pimpinan-pimpinan Konfederasi Buruh akan ke Mahkamah Konstitusi menyerahkan karangan bunga. Karangan bunga sebagai rasa hormat kami terhadap keberanian Hakim MK memutus Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditunggu sekian tahun. Jadi kami rencananya setengah 2 siang akan menemui Hakim MK atau pejabat MK yang ada untuk kami serahkan bunga mewakili seluruh buruh Indonesia. Setelah dari MK, kami akan ke Mabes Polri menemui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rasa terima kasih kami atas pengertian beliau dengan jajarannya. Kenapa buruh berjuang di jalanan dengan tertib, kita saksikan tidak ada pembakaran dan tidak ada apapun, semua berjalan dengan damai. Jadi besok ada 2 agenda, kita ke MK dan kita ke Mabes Polri. Nakar nggak sih? Nggak nakar? Kita menganggap bahwa perjuangan ini Hakim MK punya peran yang sangat besar. Pak, untuk perjuangan 10% kenaikan upahnya itu, Pak. Ya, tentu kita lanjutkan. Tentu kita lanjutkan, dihitung secara proporsional dengan masuknya unsur KHL. KHL itu kehidupan layak. Dihitung lagi item-item kebutuhan buruh di setiap daerah kan berbeda-beda.
Jadi tidak ada lagi disparitas upah terlalu tinggi dan terlalu rendah, yang walaupun daerahnya berdampingan. Jadi disesuaikan dengan kehidupan hidup layak yang ada di daerah tersebut. Berarti nanti polanya akan tinggal di kepala daerah Pak ya? Kenaikan. Ya tentu kan dulu bersama-sama kita menghitung bersama dengan Dewan Pengupahan. Sekali lagi tadi saya lupa, Dewan Pengupahan diberikan kewenangan kembali untuk membuat formulasi pengupahan. Ya selama ini dia hanya memberikan saran, dengan putusan ini diberikan kewenangan kembali. Ya. Gimana? Ya, 30% tidak, tapi kami sangat dapat mengerti. Tidak mungkin sebuah gugatan dimenangkan 100%. Artinya dari 30% yang tidak diterima itu mana yang menurut abang paling Ya gini, masing-masing ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Misalnya, contoh pengupahan, suku skala upah dimasukkan kembali, upah sektoral yang selama ini digugat buruh dikembalikan kembali, lalu Dewan Pengupahan diaktifkan kembali, tapi ada juga yang tidak diterima. Dan tentunya kan semua pasti MK mencari putusan yang terbaik. yang nggak diterima itu Pak? Yang paling disayangkan itu gimana ya? Tidak ada yang kami sesali itu ya. Bung, tidak ada. Nanti bilang penetapan Ya. November akan ada rencana turun aksi. Ya pasti kita aksi jalan terus Bung Oji ya. Dari KSPI juga siap aksi. Jadi KSPI, KSBSI, KPBI semuanya bersama-sama kita menyolidkan kekuatan. Hari ini saya berterima kasih kepada seluruh buruh Indonesia atas segala doanya. Perjuangan hari ini bukan hanya untuk KSPSI atau KSPI atau KPBI, tapi untuk seluruh buruh yang tidak tergabung dalam konfederasi kami. Walaupun yang menggugat adalah kami, tapi kemenangan ini kami persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kali ini menentukan nasib teman-teman pers juga. Bagaimana nasib outsourcing, bagaimana gaji, karena kan teman-teman adalah buruh pers. Kawan-kawan perjuangan kami juga. Ada lagi? Cukup? Oke, makasih semua, makasih.